Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini rasanya unboxing salah satu yang paling menarik yang gue lakuin di 2023 ini, karena barangnya sendiri gue sangat excited. Jadi, ya halo dan selamat datang. Kali ini gue akan unboxing 3 item, yaitu satu, thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin Vio KA13. Ini salah satu di dongle DAC terbaru dari Vio, dan kalau nggak salah ini menggantikan Vio KA3. Jadi mungkin harganya sekitaran 1 jutaan. Gue nggak yakin sih, tapi nanti akan gue coba cek lagi. Tapi ini yang jelas produk dongle DAC terbaru Vio. Kemudian flagship terbaru dari SIMGOT, yaitu SIMGOT Vermat EA1000. Yes, ini harganya kalau nggak salah sekitar 200-an dolar, jadi mungkin di kurs di Indonesia sekitar 3 jutaan. Gue excited banget karena selama ini SIMGOT sudah mengeluarkan produk-produk yang sangat gue suka. Nah, gimana kah flagshipnya? Apakah ini bener-bener really amazing gitu? Satu lagi yaitu dari 64 Audio, yaitu 64 Audio Volure, salah satu bisa dibilang flagshipnya di harga 40 juta. Jadi ya sini premium produk, dan thank you dulu untuk Pak Deki Kutai Kaltim yang sudah kirimin koleksinya untuk gua review. Dan seperti biasa aja gua akan buka dulu satu-satu. Ini masih baru banget, bahkan masih dibungkus plastik gini ya. Gua akan buka, lalu gua akan kasih first impressionnya. Untuk Vio KA13 ini tipe bukanya yang di sliding, kan dapat tulisan bukunya ya, kitabnya Vio. Lalu ini Vio-nya sendiri, deck M-nya. Dan gue harus komen dulu sedikit, ini bentuknya sih keren ya, somehow cut-nya itu berasa clean dan ada bagian yang tembus pandangnya seperti ini. Nggak bohong, gue mengingatin gue sama Q-Style M15, tapi ini versi lebih kecilnya kayaknya. Oh, di belakangnya juga ada ini ya, pola-pola random garis-garis seperti ini, mirip sama depannya. Lalu kemudian lanjut ke aksesorinya, kita dapat apa aja? Kayaknya sih basic ya. Dapetin converter C to USB, dan juga dapetin nice. Oh, ternyata kabelnya dua guys. Dapetin yang USB-C to USB-C dan juga USB-C to Lightning. Jadi nggak usah beli converter, nggak usah beli kabel-kabelan lain, kan udah dapat dua-duanya ya. Dan mau ke laptop bisa, mau ke iOS bisa, mau ke Android bisa. Selanjutnya dari SIMGOT Vermat's, ini tulisannya unik ya, di sini ada Vermat's Last Theorem. Vermat's Last Theorem. Teori terakhir Fermat, teorem terakhir Fermat, DMDC2, Dual Magnet Just Cavity. Lalu ada tulisan SDPGD. Apa ini? Mata gue sakit. Splitter Deposition Purple Gold Diaphragm. Lalu dia DD plus VR, DD plus PR, Dynamic Driver plus Passive Radiator. Ini produk Passive Radiator kedua yang gue coba setelah CD Z4 ya. Oh, warnanya agak apa ya? Ini warnanya agak ungu gini, ungu dan gold ya. Tapi jujur aja, baca tulisannya sakitin mata gue karena lumayan gelap gitu. Lalu di sini ada 3 kayak konfigurasi. Gue rasa ada dapetin nozzle ya, detachable nozzle. Tulisan 1 itu disebutnya SIMGOT Golden 2002 target, yang kedua Harman 2019 target, dan SIMGOT Classic target. Ada 3 graf di sini, berarti kemungkinan besar ya ada 3 nozzle di dalamnya. Lalu dibukanya sliding seperti ini. Lagi-lagi tulisannya Vermat's Last Theorem. Nah, ini gue nggak tahu nih 1637 sampai 1995. Ini 300 tahun apa ini maksudnya ini? Nggak mungkin kehidupannya SIMGOT ataupun Vermatnya sendiri, gue nggak tahu. Ini apa 1637 sampai 1995 ya. Lalu ada bahasa apa ini? Latin? Gue nggak tahu. Ini bahasa apa? Mencoba baca. Cuius rei demonstratione mirabilem sane detexi hand marginis exiguitas non caperet. Gak tahu itu bahasa apa ya, antara Italia atau Latin maybe. Oh, lalu lucu juga deh, Vermatnya ditarik, jet, ada kartu nama Vermatnya. Tuh. Jadi Vermat itu adalah seorang nggak tahu penemu teori atau mathematician ya. Karena di sini tulisannya Vermat's Last Theorem. There are no 3 positive integers x, y, and z for which x pangkat n, y pangkat n sama dengan z pangkat n for any integer n di atas 2. Ini, well, ini audio atau apa ya, cukup menarik sih. Di dalamnya
Bisa dilihat ini SIM guard-nya, dan wah ini kayak ini ya, kayak permata, bukan kayak permata, kayak perhiasan, saking cantiknya. Ini cantik banget. Gua nggak tahu kamera gue bisa nunjukin nggak, tapi ini bagus banget, cantik banget. Dan kalau ditarik seperti ini, housingnya lumayan besar, dan ada seperti bagian apa ini, ada vent hole-nya lagi di belakang. Lihat nih, tuh ya, tuh housingnya cantik banget. Ini kayak putih yang mewah gitu loh. Lo ada sedikit apa namanya, ada pola-polanya dikit. Ini somehow keren parah, bagus banget ini. Ntar gua taruh dulu. Lalu ada ini kotaknya, aksesoris dan storage box. Gua akan coba lihat apa aja di dalamnya. Untuk aksesorisnya di bagian yang kecil beneran ada nozzle pengganti. Ini ada nozzle warna gold dan nozzle yang sebenarnya nggak kelihatan kalau nggak dicabut ya. Ini gue cabut bentar. Itu ada sedikit black ringnya sekitar sini. Dan yang ternyata yang di SIM guard-nya sendiri yang nempel di housingnya ini juga, sekali lagi dari sini nggak kelihatan, cuman kalau dicopot itu ada ringnya, dan ringnya warna merah. Jadi by default yang terpasang adalah Harman ternyata, yang Harman tuned. Lalu kemudian kalian juga dapat ini ya, dapetin case-nya yang simple seperti ini. Ini pakai apa namanya, magnet. Dan juga dalamnya dapetin kabel yang buat gua cakep banget. Tuh kabelnya ganteng banget, warnanya silver begini, dan cocok sekali sama housingnya. Tuh lihat betapa cocoknya dan cakepnya. Lalu kemudian kalian juga dapat ini, dapetin ring kalau misalnya mau diganti warna ringnya tadi. Dan kalian juga dapat 6 pasang ya untuk si kayak macam Akusun AET07 untuk si ear tipsnya ini, yang somehow gue nggak pernah cocok sama SIM guard. Nanti biasanya sih gue nggak cocok, harus gue pakai Final Type I untuk kebanyakan SIM guard ya. Tapi anyway gue akan coba. Tapi itu dulu untuk aksesoris dan isi-isinya. Kemudian langsung ke volur. Ini masih segel jadi gue buka dulu. By the way ini kok ya sesuatu yang buat gue sedikit bingung ya, karena ini volur gede banget. Maksudnya gue punya U4S ya, ini aja udah gede. Dan isinya tuh masalah cuman case sama ayamnya. Itu kebanyakan space-nya tuh nggak guna. Nah, gue penasaran nih volur apa dapat sesuatu yang berbeda. Karena setahu gue kebanyakan 64 audio itu minimalis dalamnya. Oke, yes, memang ini keren banget sih. Ya, gue akan tunjukkan dulu perbedaan size-nya ini. Volur dan ini 64 audio U4S. Nah, volur itu ada sedikit apa, semacam hologramnya ya, itu kayak warna-warni bagian sininya. Dan ya sini lebih lebar. Tapi ternyata setelah gua bandingin, ternyata si U4S itu lebih tebal. Tuh ya. Oke, penemuan yang menarik. Dan sama sih stylenya, di depannya ayamnya gede gini, lalu belakangnya apa namanya, breakdown view untuk ayamnya. Cuman di sini teknologinya sama, cuman ditambah satu lagi ada true. Gua rasa ada 2 dynamic driver gini, dia true isobaric dynamic driver. Untuk bassnya ini memang yang dia bangga-banggakan. Langsung aja kita buka bersama, dilihat. Oke, sekali lagi si 64 audio U4S tidak ada bagian hologramnya seperti ini. Dan ini kayak apa, buku ya? Oh iya bener. Oke, sedikit berbeda ternyata unboxingnya sama U4S. Ini kayak buku, sebelumnya tidak begini. Tapi tebakan gue bener, 64 audio itu kotaknya gede tapi isinya minimalis. Sama persis guys, isinya kayak U4S, yaitu ayamnya sendiri dan ininya, dan apa namanya, case-nya. Persis pokoknya. Agak sedikit berubah untuk konfigurasi atas bawahnya, tapi anyway secara isinya sih persis. Lu dapetin ayam dan case dan ininya, dan apa namanya, ini ya, case tuh kan. Ini case-nya, tutupnya. Tutup atasnya, sementara tutup bawahnya di bagian bawah. Cukup lucu. Ada kabelnya. Kabelnya sekali lagi ini persis si U4S ya. Ini premium kabelnya System Audio. Ya, kalau misalnya mau dibeli sendiri harganya $200 atau 3 juta. Nah ini bagian bawahnya keren sih. Ini keren banget. Ini emang System Audio terkeren buat versi gua ya. Cakep banget. Hear, feel, create.
Lalu udah sih, tuh isinya cuma gini doang. Jadi buat gue tetap opini gue tidak berubah. Dia keren banget untuk package untuk si case, bukan case sorry, untuk boxnya ini bagus. Cuman isinya sangat minimalis dan gak bohong, beberapa space-nya itu agak kerasa jadi mubazir ya. Tapi anyway, gue akan beresin semua dulu, lalu akan gue cobain satu-satu dan gue kasih first impression-nya ke lu. Oke, yang pertama gue bakal coba si Vio K13 ini, dan di iPhone langsung nyala, langsung connect, dia ada warna biru-birunya gini. Keren sih, dan sekali lagi ngingetin gue sama si QStyle M15 ya. Lalu dia ada tombolnya, di sini ada tombol volume up and down. Sayangnya ini tidak independen, jadi ketika gue gedein ya volume Apple juga ke bawah. Dan ini ada desktop mode yang gue penasaran pengen coba. Katanya kalau pakai balance bisa sampai 550 mW. Tapi itu nguras baterai, jadi lebih recommended pakai laptop. Tapi anyway, gue akan coba dulu di sini. Tentunya gue pakai low gain ya, gue nggak pakai desktop mode-nya. Saya pengen nyobain doang suaranya. Pakai lagunya G-Idol yang I Want That. Gue lagi suka lagu ini berapa lama ini karena tampolan bassnya asik dan video klipnya keren. Oke, gue pakai U4S by the way. Suaranya agak inget Savio KA3 kayak emang. Crispy treble, agak tipis vokalnya, bassnya tight, tapi sama ya gue biasanya pakai si ini sih yang SR35 ya, jadi nggak seimbang. Di sini bassnya kayak nggak sedalam SR35, cuman upper mid to treble sedikit lebih dimajuin di sini sama. Tapi luasnya dapat, detailnya juga dapat, cukup nice. Oke, itu cuman coba sebentar doang. Yang jelas di sini kayaknya tipe-tipe suaranya kayaknya mirip kayak Moondrop Down Pro yang agak a bit bright-ish gitu, cuman dapat detail yang lumayan. Tapi anyway, ini masih percobaan pertama, masih first impression banget. Gue belum banding-bandingin sama sekali. Jadi mungkin nanti bisa berubah atau gimana. Lalu langsung aja gue cobain si SIMGOT Fairmat ini, dan sesuai dugaan tadi gue udah cobain bentar aja pakai si eartips bawahnya. Gue belum play lagu dan itu gak enak di kuping gue jelas. Jadi gue di sini jelas mau pakainya ini ya, Final Type I. Selalu Final Type I dan SIMGOT itu buat gue cocok, dan gue emang salah satu orang yang suka banget Final Type I. Tapi memang gue harus sedikit protes, walaupun ini keren banget si putih. Bener-bener kayak gue pakai anting mahal kali ya kesannya. Tapi gue nggak suka ini ear gate-nya masih kejauhan. Untungnya ngepas di bagian sininya, jadi di sini nyaman, di sini kurang. Kalau ketarik itu bisa agak berubah sedikit mungkin. Dan ini kabelnya agak berat guys, walaupun not really microphonics, tapi kerasa gitu kalau ngejuntai ke bawah gini sedikit ketarik gitu, jadi kayak agak berat. Langsung lagu yang sama, gue pakai G-Idol ya, yang I Want That. Itu buat gue rekaman untuk bassnya lumayan asik loh. Bukan EDM, tapi bukan tipe lagu EDM banget gimana, tapi sama asik. Ini bassnya sesuatu sih. Gak terlalu dalam, tapi kayak ada apa ya, ada ekstranya gitu, kayak ada ekstra apa ngomong ya, kayak ada getar ekstranya gitu. Asik juga. Vokalnya agak tipis ya, ini agak tipis jelas, agak tipis tapi clean banget, bersih banget. Ditambah bass yang mungkin ada ekstra reverbnya. Gue gak yakinnya rumble ya, tapi kayak ada sesuatu getar lebih yang bikin megah. Tapi jujur aja, nggak terlalu dalam. Nggak kayak sensasi IE600 gitu. Kayak IE600 kan dia sub bass-nya gede banget, dalam banget, mid bass-nya nggak terlalu. Ini kayak main mid bass yang nggak gede-gede amat, tapi ada ekstra reverbnya. Ini pengalaman yang unik banget buat gue. Vokalnya tapi tipis, jelas-jelas agak tipis ini. Ingetin gue sama EA500 kali. Tapi asik sih, asik. Cuman yang gue berasa ini unik ya. Tipe-tipe yang masih SIMGOT yang bit bright-ish ditambah dengan bass. Cuman ini bassnya somehow sesuatu. Kayaknya gue perlu cobain lagi bassnya ini. Kali ini mungkin gue beneran bisa berasa yang si passive radiatornya itu, karena yang di Z4 gue nggak tahu efeknya kemana passive radiator. Di sini kayak ada ekstra geternya somehow. Nah, langsung aja gue pakai si Velour. Velour ini sedikit ini aja ya, sedikit pendapat gue, dia punya bener-bener housing yang paling keren. Dia kayak apa ya? Kalau misalnya gue banding sama U4S gini nih.
U4S tuh lebih kayak apa ya, lebih kayak kalem, lebih kayak potongannya tuh lebih empuk gini loh, kayak lebih ngebulet dan ya. Sementara kalau Volur dibikin potongannya lebih tajam tuh ya. Kelihatan ya. Nah itu buat gue somehow dengan warna housing yang hitam begini, kesannya lebih maskulin, lebih tegas, dan juga dengan faceplate-nya ini kesannya lebih premium. Nggak bohong, ini walaupun sama-sama silver audio, gue ngerasa tetap aja lebih premium si Volur. Gue pakai ini M15 ya untuk si modulnya, karena yang bawaan udah nempel M15. Jadi ya anyway gue akan coba-coba yang lainnya juga, cuman gue untuk unboxing ini aja gue mau pakai yang M15 nya doang. By the way, sekarang ini kalau di U4S gue juga sering-sering pakai M15 dengan ear tips bawaannya yang paling kecil, yang ini seperti Spinfit CP1455 ini ya. 155, dan itu yang gue juga gunain di sini. By the way, SIM guardnya gue lupa ngomong. Gue pakai yang Harman. Gue belum coba yang nozzle lain. Pakai yang Harman doang. Mungkin gue mau coba yang lain juga nanti. Sekali lagi di unboxing, cuma nyoba satu aja ya. Wow. Langsung bassnya. Bassnya. Asik banget. Dan ini vokal lebih tebal dari U4S. Lebih tebal, lebih smooth. Tapi kayak ada ya, apa ya? Upper treble kayak ces atasnya banget itu lebih kerasa di Volur. Ini jelas lebih tebal dibanding U4S, jelas lebih tebal vokalnya. Mungkin masih bisa dibilang ini agak U-shape ya, karena bassnya jelas maju, vokalnya agak tebal, cuman upper mid-nya nggak terlalu maju. Lo ada kayak smoothing di mid treble, tapi upper treble tuh naik banget. Jadi kayak airy banget kesannya. Lepas banget atasnya. Asik banget sih ini. Bassnya. Ini jangan salah, bukan bass tipe yang besar, kayak slamnya gede banget, kayak Z1R. Gue ngerasa Z1R itu kan slamnya bener-bener mantep, kayak... Makanya gue ngerasa kayak Sony Air Z1R, kalau misalnya orang tanya ke gue gitu, bass head, salah satu bass yang gue paling suka, Sony Z1R itu gebuknya bener-bener megah. Di sini nggak kayak Z1R. Bassnya tuh kayak gebuk banget, dalam, reverbnya dalam, tapi kayak clean. Somehow bersih banget. Vokal gebukan bassnya dynamicsnya dari posisi 0 ceduk gitu, kayak ada getar dan ada sedikit ngasih tekstur, tapi itu clean, sama sekali nggak beleber. Karena uniknya gini loh, vokal yang nyantai, vokal yang tebel ditambah bass yang tebel, biasanya tuh bleed, ada kayak nyampur nggak jelas, lalu ada yang bagian yang kesannya nyampur vokal sama bassnya jadi bikin nggak clear. Nah di sini vokalnya tebel, vokal jelas lebih tebel dibanding U4S, itu jelas banget. Tapi bassnya sama-sama gede, nampol, di sini malah lebih bertekstur, tapi sama sekali nggak ada kayak bleednya ke vokalnya. Ini buat gue sesuatu yang spesial. Ini bassnya sih yang bikin gue langsung wow. Tapi ini jelas bukan buat lu yang suka kayak very detailed IM, karena 64 Audio kan ngeluarin kayak U18T atau U12T, itu yang banyak drivernya. Di situ buat gue langsung berasa sensasi detail. Di U18T di sini nggak. Di sini lebih ke fun, betapa asik bassnya, lalu vokalnya yang tebel tapi tetap terpisah dengan baik, dan upper treble extra-nya. Ini sedikit review aja, jadi untuk semuanya sedikit, tepatnya bukan review. First impression, tiga-tiganya bagus, cuman gue sendiri kalau selera gue, ya jelas ini ya, si Volur ini mantep. Mungkin vokalnya agak sedikit ketebelan buat selera gue, mungkin. Tapi ini baru first impression. Lagi-lagi ini baru first impression, bisa berubah. Kalau si SIM God ini gue lumayan suka, cuman vokalnya kayaknya agak ketipisan. Dan bassnya agak kurang dalam, lebih ke mid bass. Tapi mid bassnya tadi spesial. Gue masih coba lagi lebih dalam, toh ini hanyalah first impression. Jadi bisa berubah dan bisa gue tentunya nambah-nambah lagi informasi setelah nyoba. Jadi stay tune aja di Aftersound Review. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.